Hari ini kita akan belajar konvolusi integral, yaitu konvolusi yang digunakan pada sinyal satu dimensi waktu kontinu. Untuk itu saya akan menerangkan notasi-notasi yang saya pakai pada video ini. XT merupakan sinyal masukan, YT merupakan sinyal keluaran dari suatu sistem sesuai dengan masukan XT. Dan HT merupakan tanggapan impuls atau impuls respon dari suatu sistem. Sering sekali kita lambangkan seperti ini, yaitu XT diproses oleh suatu sistem menghasilkan keluaran YT. Untuk sistem yang time invariant dan linear, kita bisa menghitung YT, yaitu keluaran dari sistem tersebut, berdasarkan XT dan tanggapan impuls dari sistem tersebut. Tanggapan impuls pada dasarnya adalah bagaimana suatu sistem merespon suatu masukan impuls. Nah, dari pengetahuan kita tentang bagaimana sistem merespon suatu impuls, kita bisa menghitung bagaimana sistem tersebut bereaksi terhadap suatu sinyal masukan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus konvolusi yang dapat Anda lihat di bawah ini. Namun harus Anda ingat, rumus ini atau konvolusi hanya dapat dipakai apabila sistem yang kita pelajari merupakan sistem yang time invariant, tidak berubah ikut waktu, dan linear. Sistem yang time invariant artinya adalah apabila masukan kita geser menurut waktu, maka keluarannya akan bergeser menurut waktu dengan pergeseran yang sama. Atau dengan kata lain, apabila masukan sinyal itu kita masukkan mungkin terdelay atau di waktu yang lain, maka akan memiliki keluaran yang sama di waktu yang lain itu juga. Sistem yang linear artinya apabila suatu sistem diberi masukan X1T, lalu X1T itu kita kalikan dengan suatu konstanta, suatu angka, maka sistem itu akan menghasilkan keluaran yang sama dengan Y1T, yaitu sama dengan pasangannya X1T adalah Y1T, tapi juga kalau kita kalikan dengan angka, maka keluarannya juga akan dikalikan dengan angka yang sama. Sifat lain dari linear adalah apabila X1 keluarannya adalah Y1 dan X2 keluarannya adalah Y2, maka apabila kedua keluaran tersebut ditambahkan, kedua masukan tersebut ditambahkan, maka keluarannya pun akan ditambahkan atau tersuperposisi. Nah, suatu sistem yang punya sifat berikut akan dapat memanfaatkan konsep konvolusi. Konvolusi yaitu misalnya sinyal input dikonvolusi dilambangkan dengan tanda bintang dengan tanggapan impulsnya akan menghasilkan keluaran, sinyal keluaran. Rumusnya dapat dihitung dengan integral dari tau sama dengan minus tak berhingga hingga tak berhingga, ini tau terhadap tau, X tau, H, T, minus tau. Ya. Dan karena berlaku sifat komutatif, maka X dan H ini bisa saling ditukar. Untuk memulai, kita lihat suatu contoh. Kita memiliki XT sama dengan suatu sinyal undak atau sinyal step, dan HT adalah suatu sinyal undak juga atau sinyal step juga. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa sih keluaran dari sistem apabila suatu UT dikonvolusi dengan UT, ya. Apa keluaran sistem dengan masukan dan tanggapan impuls sebagai berikut. Untuk membantu, pertama-tama kita sketsakan. Ini adalah sinyal UT kita. Karena dia UT berarti dia sumbunya T. Dan ini suatu sinyal undak, berarti dia mengalami transisi saat 0, dia transisi dari 0 ke 1.
Nah, untuk HT juga sama. Saat T sama dengan 0, dia mengalami transisi dari 0 sampai menjadi 1. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan XT dan HT kita ke rumus konvolusi. Kita perhatikan kita membutuhkan X tau dan HT minus tau. Kita akan pertama-tama gambar X tau dan HT minus tau. Untuk X tau, yang sama dengan U tau juga, kita tinggal mengubah semua T menjadi tau. H tau juga sama, kita tinggal ubah T menjadi tau. Nah, kita lihat di sini kita butuhnya H minus tau. Untuk misalnya T sama dengan 0 gitu ya. Kita butuhnya H minus tau. Untuk H minus tau, yang adalah U minus tau, ini terjadi pencerminan atau pembalikan dari H tau. Ya, jadi sumbunya di sini tau, di sini jadi karena percerminan jadi dia transisi dari 0 ke 1 ke 0 di saat tau sama dengan 0. Belum selesai, setelah dibalik kita perlu menggeser hanya itu sesuai dengan T. Berarti apabila ini kita rubah, digeser, T minus tau. Nah, ini terjadi pergeseran sesuai dengan T. Apabila misalnya T sama dengan 1, maka dia geser ke 1. Kalau T-nya minus 1, maka dia geser ke minus 1. Nah, sekarang sesuai dengan rumus, X tau kita kalikan dengan HT minus tau. Berarti kedua sinyal ini kita kalikan. Setelah itu hasil kalinya adalah suatu sinyal yang baru, kita integralkan. Ya, kita integralkan dari T minus tau minus tak berhingga hingga tak berhingga. Nah, sekarang kita kalikan dulu. Untuk mengalikan, kita harus melihat mengganti nilai T-nya. Misalnya di sini kita pertama-tama mulai untuk T-nya negatif, kurang dari 0. Anggap saja kita pilih saat ini T-nya minus 1 gitu ya. Untuk T sama dengan minus 1, untuk T sama dengan minus 1, oke, kita gambarkan sketsa saja di sini. Ini sumbunya di tau. Maka X tau kita adalah seperti ini saat 0, dia nilainya 1. Ini merupakan X tau. Dan HT minus tau kita adalah seperti ini. Ya, ini di T. Ini merupakan HT minus tau. Ya, karena T-nya kurang dari 0, berarti T-nya ini angkanya lebih kecil dari 0. Nah, kedua sinyal ini tentu aja ada nilai 0-nya. X juga. Kalau dikalikan, dia jadi 0. Kenapa? 1 kali 0, 1 kali 0. Yang di sini 0 kali 1, 0 kali 1. Sehingga kalau dikalikan 0, dan kalau diintegralkan pun, dia akan menghasilkan nilai 0. Apa yang terjadi apabila T kita ini lebih besar dari 0? Apabila T lebih besar dari 0, maka apabila disketsakan, ini saya naikkan saja sedikit ya. Sumbunya tau, X tau-nya tetap, dia mulai dari 0, ya transisinya di 0. Namun saat ini HT mentalnya bergeser. Ya, bergeser seperti ini, sehingga kalau dikalikan daerah sini adalah 1 kali 1, dan hasil
integralnya merupakan luasan dari ini ya. Kalau dikalikan, kita mungkin lakukan step by step. Ini kalau dikalikan, ya 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 0, berarti dia di sini nilainya. Di sini nilainya 0. Kemudian di sini 1 kali 1. Kemudian 0 kembali. Ya. Nah, ini kemudian kita integralkan. Jadi kita kalikan, kemudian integralkan. Integralkan itu sama dengan mencari luasnya. Yang kebetulan luasnya di sini adalah 1 kali T. Ya, 1 kali T. Ini kalau T-nya geser, maka luasnya akan besar, semakin besar, tapi nilainya akan selalu 1 kali T alias T. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa YT adalah 0 untuk T kurang dari 0 dan bernilai T untuk T lebih besar dari 0. Kalau disketsakan, sinyal ini akan berbentuk ya sumbunya T karena kita ingin mensketsakan YT, dia akan bernilai 0 saat T kurang dari 0 dan bernilai T merupakan suatu garis linier saat T lebih besar dari 0. Ini adalah YT kita. Jadi tampak dilihat di sini bahwa suatu undak yang dikonvolusi dengan undak yang lain menghasilkan sinyal seperti ini. Demikian penjelasan singkat mengenai konvolusi sinyal satu dimensi waktu kontinu. Semoga hal ini dapat membantu Anda dalam belajar konvolusi. Terima kasih.